Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Kali ini saya Dominika Inedeyu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedang bersama dengan Bapak Obed Dedi Lele selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Loli. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan beliau terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai seorang pemimpin. Selamat pagi. Pagi Bu Ine. Apa kabarnya hari ini, Bapak? Baik, sehat. Puji Tuhan. Bapak, hari ini saya akan melakukan sedikit wawancara dengan Bapak terkait bagaimana mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan selaku Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini. Nah Bapak, untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah apakah Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral? Baik Ibu, ini untuk mengidentifikasi secara khusus memang tidak pernah saya lakukan. Artinya itu tergantung dari kasus yang terjadi. Jadi kalau identifikasi khusus tidak mungkin, karena tidak setiap hari itu nggak ada kasus di sekolah ini. Karena memang nanti begitu kasus terjadi baru kita tahu apakah itu dilema etika ataupun itu bujukan moral. Kira-kira dari semua kasus yang Bapak pernah alami, yang paling banyak itu kasus apa? Biasanya dilema etika soal aturan-aturan yang bertentangan yang kita sepakati bersama di sekolah, dan biasanya itu terjadi di sekolah. Jadi contoh misalnya dari aturan siswa tidak boleh berpakaian tidak sesuai dengan harinya, atau misalnya ada kejadian-kejadian luar biasa yang bertentangan dengan aturan sekolah, misalnya siswa dilarang untuk hamil pada saat sekolah misalnya. Kemudian ini kan pelanggaran dengan aturan-aturan yang ada di sekolah, karena itu juga akan mempengaruhi seluruh siswa yang ada di sekolah seperti itu. Oke Bapak, berkaitan dengan Bapak katakan tadi siswa yang hamil di bangku sekolah, kira-kira Bapak bisa menceritakan kronologis dari kasus tersebut yang Bapak alami? Baik, memang kalau kasus, karena ada terjadi itu kasus siswa kelas 12 itu hamil. Memang secara aturan sekolah itu siswa yang hamil di bangku sekolah itu kita keluarkan. Tetapi dengan aturan juga sekarang bahwa siswa tidak boleh dikeluarkan dari sekolah. Aturan pemerintah sekarang bahwa siswa ini tidak bisa kita keluarkan. Nah, memang dari sisi dilema etika itu, bahwa dari sisi aturan bahwa itu juga siswa yang hamil misalnya pada saat bangku pendidikan kita keluarkan dengan alasan bahwa itu akan sangat mengganggu psikologis teman-temannya, termasuk psikologis anak itu sendiri. Tetapi di sisi lain, karena dia sudah kelas 12 itu, kita juga berpikir kasihan. Nanti kalau kita keluarkan, biasanya anak ini sudah, kalau kita ngomong kasar, bahwa sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ini tidak baik juga secara rasio berpikir kita, sehingga kadang-kadang ini menjadi dilema antara keluarkan atau tidak dikeluarkan. Ini biasanya seperti itu. Baik Bapak, jadi kasus yang Bapak alami ini berkaitan dengan dilema etika, ya, ya Bapak ya. Terus kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan terhadap penyelesaian kasus tersebut? Memang biasanya kan hamil ini anak-anak karena yang kenakalan dan sebagainya, kita juga paham benar bahwa anak-anak ini kita tidak bisa pegang di luar jam sekolah juga. Nah biasanya ada isu, biasanya saya akan panggil wali kelasnya. Jadi wali kelasnya saya panggil untuk mengkomunikasikan hal soal tersebut. Kemudian wali kelas saya minta untuk melakukan penilaian kasus yang kita dengar, dan biasanya saya akan sampaikan ke wali kelas, cek kebenarannya, benar tidak anak ini. Jadi dipanggil, dibicarakan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik antara wali kelas dengan siswa yang bersangkutan. Setelah itu kita akan ke bimbingan konseling dan bimbingan coaching kesiswaan, dan kesiswaan kita akan coba panggil orang tua, memberikan pemahaman tentang
kejadian tersebut. Saya pikir itu, dan memang selama penyelesaian yang kita lakukan biasanya anak yang ya kalau masih bisa, artinya kita biasanya putuskan itu anak yang hamil misalnya, kita juga pasti hitung kapan waktunya dia melahirkan dan lain sebagainya. Kalau misalnya masih jauh dari masa ujian, karena sekarang ini kan masa-masa ujian sudah mau dekat biasanya. Nah itu kebetulan juga kejadian anak ketahuan itu sudah mau dekat ujian saat itu, sehingga kita putuskan betul-betul dipertimbangkan dengan baik bagaimana caranya anak ini. Jadi kalau memang sudah tidak bisa waktu melahirkan pada saat mau ujian dan dia sudah melahirkan, memang tidak bisa lagi, kita harus kembalikan kepada orang tuanya. Tapi kalau tenggat waktu melahirkan itu sudah lewat, saya pikir kita masih bisa bijak untuk bicarakan, dan itu di hasil komunikasi dengan semua komponen yang ada di sekolah. Jadi tidak diputuskan sendiri oleh kepala sekolah dengan pertimbangan tadi. Memang ada berbagai pertimbangan dilema yang kita rasakan, karena ada pro dan kontra juga Bapak Ibu guru juga, tapi tidak bisa aturan seperti ini. Cuman kita kasihan juga anaknya, kalau kita keluarkan saat itu ya otomatis dia tidak akan lulus, tidak akan mengikuti dia pikir seperti itu. Baik Bapak. Nah, selanjutnya, kira-kira hal apa saja yang Bapak anggap paling efektif dalam menyelesaikan kasus tersebut? Dilema etika. Iya. Memang mengkomunikasikan dengan baik dan musyawarah yang baik semua komponen yang ada di sekolah, termasuk komite dan orang tua. Saya pikir ini juga salah satu hal yang efektif menurut saya dalam pengambilan keputusan, karena memang tidak gampang berbenturan dengan aturan sekolah dan sisi lain ya kasihan rasa anak ini, keberpihakan kita kepada murid itu menjadi persoalan-persoalan yang menjadi dilema. Tapi memang kita harus ambil keputusan. Jadi itu tadi sebenarnya setelah kita komunikasikan dengan baik antara guru, kemudian orang tua dan komite, ternyata anak ini saat itu masih hamilnya itu kalau tidak salah 4 bulan atau 3 bulan. Jadi kita hitung masa ujian saat itu bulan Maret kalau tidak salah ujiannya. Jadi anak ini waktu siswa ini waktu melahirkan dia sudah lewat masa ujian. Jadi kita pikirkan ya sudahlah, daripada anak ini putus sekolah dan terakhir juga anak putus asa, kita takutnya kita berpikiran ini sudah berandai-andai. Andai kata kita keluarkan anak ini frustasi, dia lakukan hal yang lebih fatal lagi, kita juga berdosa di sisi lain. Jadi itu yang kita pikirkan, sehingga kita juga menyampaikan itu ke anak sekolah pun kita sampaikan untuk teman kelasnya. Jadi kita tidak umumkan ke semua. Jadi kita betul-betul saat itu wali kelas kita sampaikan untuk dibicarakan juga di kelas, tolong dijaga anak ini supaya jangan sampai ada hal yang tekanan dari teman-temannya, bully. Nah, ini kita takutkan. Betul-betul waktu itu kita kasih perhatian khusus untuk hal ini. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang menurut Bapak menjadi tantangan dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus seperti yang Bapak sampaikan tadi? Ya, memang tantangannya ini banyak. Artinya tantangan tidak hanya datang dari luar, tantangan ini datang dari dalam kita sendiri. Jadi dari siswa itu sendiri, dari anak-anak siswa temannya, kemudian dari rekan-rekan guru, bahkan dari masyarakat juga sekitar. Kenapa siswa ini kok sudah hamil masih sekolah? Jadi biasanya kita kasih pemahaman. Memang tantangannya banyak. Dari teman-teman guru juga ada yang, Pak, ini siswa ini sudah hamil loh, kenapa tidak dikeluarkan? Yang kita berpikiran untuk ini, tapi efek dari keputusan itu juga kita pikirkan dengan matang, gitu ya. Makanya itu sebenarnya tadi bahwa kita harus komunikasikan, kita harus musyawarahkan baiknya seperti apa. Nah, kalau misalnya keputusan itu sepihak saya ambil, pasti semuanya akan lebih rumit lagi. Jadi itu memang tantangannya ada. Tapi setelah kita komunikasikan dengan baik, musyawarahkan dengan baik, saya pikir tantangan itu bisa saja. Baik, saya juga ingin menanyakan, apakah untuk menyelesaikan masalah tersebut Bapak menjadwalkan waktu tertentu atau langsung menyelesaikan begitu sekaligus di tempat kejadian? Memang karena ini membutuhkan orang tua itu ya, membutuhkan orang tua, membutuhkan banyak orang di situ untuk mengambil keputusan berhubung. Karena ini kalau menurut saya tingkat kasusnya sudah agak mulai berat. Kenapa? Karena
mengambil keputusan yang memang sudah melanggar aturan sekolah dan banyak hal yang menjadi pertimbangan sehingga memang perlu dijadwalkan khusus. Nah kemudian apakah orang tua juga sudah tahu atau tidak kasus perihal anaknya yang hamil ini kan kita menjadi pertimbangan semua. Jadi tidak bisa juga hari itu kita putuskan. Memang kita pasti harus jadwalkan ya. Kita harus komunikasikan dengan orang tua. Apakah orang tua sudah tahu? Nah kadang-kadang kan orang tua juga tidak tahu ibu. Sok bisanya orang tuanya. Jadi kita harus betul-betul jadwalkan dengan baik. Bagaimana kita bertemu orang tuanya, kemudian bantuan siapa lagi di situ supaya bisa kita dekati orang tuanya. Jadi banyak hal. Memang kita harus jadwalkan kalau masalah kasus yang tadi. Jadi kalau kasus-kasus yang sifatnya melanggar aturan yang bersepatu berseragam, saya pikir kita bisa putuskan secepat itu. Tapi kalau yang tadi ya saya ceritakan kasus siswa hamil itu ya pasti dia punya jadwal. Oke, baik Bapak. Selanjutnya, kira-kira dari kasus tersebut, bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak terapkan untuk menyelesaikan kasus itu? Semuanya saya fungsikan teman-teman tugas tambahan yang dimiliki oleh teman-teman di sekolah. Jadi setiap kasus, bukan saja kasus yang tadi saya ceritakan, apakah itu kasus melanggar aturan atau kasus apa, biasanya saya mulai dari bawah, dari wali kelas. Jadi wali kelas itu saya minta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan siswanya, karena wali kelas ini saya anggap sebagai orang tua dan memang sebagai orang tua di sekolah ini, orang tua wali. Jadi anak itu misalnya bermasalah, yang saya tegur pertama itu wali kelasnya. Saya panggil wali kelasnya, bagaimana siswa ini. Jadi wali kelasnya itu betul-betul melakukan bimbingan terhadap anak yang di bawah binaan wali kelas. Nah, kemudian kalau wali kelas tidak bisa, saya lakukan lagi bimbingan di BK, bimbingan konseling. Jadi saya minta wali kelas sampaikan ke bagian bimbingan konseling. Nanti di bimbingan konseling juga lakukan lagi pembinaan dan lain sebagainya. Setelah pembinaan itu kita tidak bisa juga kita akan naikkan lagi ke kesiswaan. Jadi yang berhubungan dengan siswa itu ada wakil kepala sekolah urusan kesiswaan yang menangani siswa itu. Jadi itu baru kita lakukan. Kalaupun tidak bisa lagi, tadi saya bilang kita akan lakukan musyawarah secara keseluruhan dalam tentang keputusan kita ambil untuk anak yang bersangkutan. Baik Bapak. Selanjutnya Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut? Baik Ibu, ini saya pikir saya sudah jelaskan dari awal. Ya pastinya kepala sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri. Semua komponen di sekolah itu pasti terlibat. Ya tadi saya sampaikan sederhana dari wali kelas, pimpinan konseling, kemudian wakil-wakil kepala sekolah urusan masing-masing, kemudian ketua jurusan, bahkan kita bisa libatkan orang tua dan komite untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema itu. Baik Bapak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari sesi wawancara kita hari ini. Pertanyaannya adalah kira-kira dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan terkait kasus yang tadi Bapak juga sudah sampaikan kepada saya, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak tarik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika itu sendiri? Baik Ibu, memang saya selama ini yang saya ambil sedikit selama saya menjadi kepala sekolah di sekolah ini, dan masalah ini sesungguhnya bukan dengan kepala sekolah saja. Jadi sebenarnya masalah ini masalah yang berhubungan dengan sivitas akademik sekolah SMK Negeri 1 Lombok. Tapi biasanya menjadi tumpuannya di kepala sekolah. Ini jadi dilemanya di kepala sekolah karena mengambil keputusan ini. Memang kalau saya secara pribadi tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Gitu. Jadi biasa saya petik dari persoalan-persoalan itu bahwa komunikasi yang baik, musyawarah yang baik, saya pikir bisa menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi. Jadi intinya dua, komunikasi yang baik, musyawarah yang baik, semuanya adil. Gitu. Jadi itu hal-hal yang saya petik dengan catatan bahwa keputusan yang kita ambil betul-betul dipertimbangkan. Terima kasih, sungguh pembelajaran yang luar biasa. Ini juga bisa menjadi pengalaman buat kami dalam mengambil sebuah keputusan. Apa yang sudah Bapak lakukan itu sungguh luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sudah menyediakan waktu dan kesempatan buat saya untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Terima kasih juga Bu Ine, sukses selalu ke depan. Terima kasih Bapak.
Selamat sore. Kali ini saya didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wanokarta, Ibu Erni Rambu Yowi. Beliau akan saya lakukan wawancara terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah menyediakan waktu dan kesempatan buat saya untuk melakukan wawancara ini. Baik Ibu, maksud dari wawancara kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin mengambil keputusan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Begitu Ibu. Nah, pertanyaan pertama mungkin yang saya akan ajukan sama Ibu itu adalah bagaimana selama ini Ibu dapat identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan sore ini bisa mewawancarai saya. Ya, jadi baik, dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, secara khusus memang mungkin saya tidak pernah mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin berkaitan dengan dilema etika dan juga tujuan moral. Tapi kadang-kadang itu terjadi begitu saja, dan pada saat kasus-kasus itu terjadi, mau tidak mau pada saat itu kita harus bisa menyelesaikan, atau mungkin ada jadwal tertentu barangkali untuk bisa kita selesaikan. Pertama, dengan melihat pertimbangan dari pihak guru, dan juga mungkin kami bisa mengundang pihak komite sebagai perwakilan dari orang tua murid. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk yang pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Ya, baik. Kalau pertanyaan nomor 2 ini, saya rasa di lembaga sekolah manapun mungkin itu bisa terjadi. Dan contoh kasus mungkin di sekolah saya ini mungkin juga pernah terjadi. Kami merasa dilema, mungkin ada satu ketika barangkali ada dua kepentingan yang sama-sama berjalan, dan dua-dua kepentingan itu sama-sama benar, dan kita tidak bisa untuk merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Dan saat itu mau tidak mau kita harus bisa mengambil keputusan, tetapi tidak merugikan, sama-sama menguntungkan dua pihak. Contohnya seperti ini, kami sudah punya aturan untuk tatip di sekolah, baik itu tatip untuk siswa dan juga tatip untuk guru, dan itu sudah disepakati bersama dan harus dijalankan oleh seluruh komponen yang berada di sekolah. Nah, contoh kasus misalkan yang pernah kami alami di sekolah itu, ketika saya harus sebagai pimpinan harus punya sanksi kepada guru-guru barangkali yang terlambat, dan itu kami sudah sepakati. Jam waktu tertentu, ada jam tertentu itu kami sudah harus tutup pintu gerbang, dan siapapun itu siswa atau guru yang terlambat tidak bisa masuk ke sekolah lagi seperti itu. Dan kemudian ada satu ketika di mana ada guru yang memang harus punya jam mengajar di sekolah, dan kemudian siswanya menunggu di kelas, tetapi karena satu dan lain hal, ya guru ini tidak taat terhadap aturan yang ada, beliau lambat, padahal sudah tahu bahwa itu ada jam mengajarnya hari itu di kelas mana, seperti itu. Nah, mau tidak mau, apa yang pernah saya alami selama ini, bahwa aturan yang sudah kita sepakati bersama itu kita harus jalankan. Tetapi saya juga berpikir bahwa anak-anak di kelas itu sementara menunggu guru. Nah, mau tidak mau, ini juga saya harus jalankan aturan tersebut agar itu menimbulkan efek jerah terhadap guru yang sudah melanggar aturan yang sudah kita buat. Tetapi saya berpikir bahwa sebentar bagaimana dengan anak-anak yang sudah menunggu di kelas, mereka pasti akan dikorbankan. Nah, mau tidak mau, supaya anak-anak tidak terbengkalai, tidak dikorbankan, kami pakai cara yang lain. Mungkin wali kelas perlu mengambil peran di situ. Bimbingan konseling, guru BK juga perlu mengambil peran di situ, sehingga anak-anak tidak dirugikan. Harus ada guru yang ada di dalam kelas untuk harus membimbing dan mengawasi anak-anak, seperti itu yang kami alami seperti ini, yang artinya juga pernah kami lalui. Jadi supaya anak-anak tidak dirugikan, dan guru tersebut juga dia harus tahu bahwa aturan itu harus dapat dijalankan, dan ini merupakan sanksi atau efek jerah sehingga tidak akan terulang lagi kasus yang sama. Jadi seperti itu. Jadi solusinya bahwa guru-guru yang terlambat ya tetap dengan aturan yang sudah berjalan, namun anak-anak tidak dikorbankan dengan cari alternatif lain
sehingga anak-anak tidak merasa dikorbankan dengan melibatkan wali kelas dan guru BK untuk membimbing anak-anak pada jam tersebut. Begitu. Betul sekali. Oke, baik, terima kasih Ibu. Terus yang ingin saya tanyakan lagi Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini terkait kasus tersebut? Ya, ketika kasus itu terjadi, ini menjadi pembelajaran. Ya, apa yang kami sudah buat, yang sudah kami lakukan, tadi saya sudah ceritakan bahwa di sisi lain kita harus memberikan sanksi dan efek jerah sehingga itu tidak terjadi lagi. Di sisi lain anak-anak mereka harus tetap mendapatkan pembelajaran, jadi mereka tidak kosong kelasnya. Jadi langkah-langkah yang harus kami lakukan bahwa ketika ini sudah menjadi pembelajaran, saya akan sampaikan kepada semua komponen yang berada di sekolah sehingga ketika ada satu orang yang sudah mengalami hal ini tidak terjadi lagi kepada yang lain. Itu menjadi satu pembelajaran untuk seluruh satu komponen satu lembaga sekolah sehingga ini tidak akan merambat kepada oknum-oknum yang lain, tetapi itu sudah menjadi pembelajaran untuk semua. Seperti itu. Baik Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus tersebut? Ya, kalau pertanyaan nomor 3 ini kembali lagi terhadap kasus yang tadi itu bahwa yang paling efektif memang itu tadi bahwa apapun yang kita sudah sepakati bersama tidak boleh kita langgar. Jadi harus tetap berjalan. Karena apa? Ketika kita sudah mencoba untuk kita sudah mencoba untuk maju mundur itu efeknya akan jauh lebih celaka lagi untuk sekolah. Jadi mau tidak mau apa yang sudah disepakati bersama itu yang harus dijalankan. Tidak bisa kita maju mundur untuk menyelamatkan yang lain. Kita mau tidak mau aturannya tadi kita coba ya sudahlah seperti itu. Kalau sudah seperti itu maka akan ada persoalan lain yang tidak bisa kita tegas. Jadi ini adalah sebuah ketegasan. Jadi kita memang harus jalankan. Kalau tidak seperti itu maka dia akan merambat kepada kasus yang lain bahwa pimpinan tidak tegas dan itu akan menjadi dampak yang sangat kurang bagus untuk seluruh komponen sekolah, baik itu siswa, guru dan semua. Baik Ibu, jadi langkah-langkahnya itu ya tetap berkomitmen dan pegang prinsip itu. Namun anak-anak juga kita sudah kondisikan bagaimana mereka tidak terlantar. Iya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang Ibu sebutkan tadi? Baik, memang untuk mengambil keputusan untuk dua hal yang sama-sama penting ini sudah tidak mudah. Dan ini juga saya merasa juga berat juga untuk kami bisa putuskan karena di sisi lain ya ada oknum-oknum tertentu, ada guru-guru lain barangkali yang tidak menyukai walaupun kita sudah sepakati bersama, jadi ada saja mungkin teman-teman atau guru-guru yang tidak menyukai itu dan kadang bisa memprovokasi teman-teman yang lain, bisa memprovokasi dan akhirnya apa yang mau kita jalankan itu menjadi terganggu. Jadi yang menjadi tantangan saya rasa seperti itu, ada kadang-kadang teman-teman yang tidak menyukai dengan keputusan itu diambil bersama. Ya, baik Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki istilahnya tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika seperti yang Ibu sebutkan tadi? Atau apakah dengan kasus tersebut Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu juga? Kira-kira bentuk dan prosedurnya itu seperti apa? Ya, kalau untuk menentukan jadwal tersendiri dalam menyelesaikan masalah itu tidak bisa, dia bersifat tentatif juga. Ketika masalah itu terjadi kita bisa saja selesaikan pada saat hari itu juga, tetapi bisa juga pada kasus-kasus berat yang mungkin harus melibatkan orang tua, komite, mungkin kita perlu untuk menentukan jadwal yang baru lagi. Tetapi bahwa jadwal yang kita buat khusus itu memang tidak ada, tergantung ketika kasus itu terjadi baru kita bisa menyelesaikan MKK hari itu, apakah mungkin kita sepakati bersama hari yang mana kita selesaikan. Baik Ibu. Selanjutnya kira-kira menurut Ibu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika itu? Ya, baik Ibu. Ketika dalam pengambilan keputusan
sebagai pimpinan saya juga tidak sendiri, artinya saya tidak bisa langsung memutuskan begitu saja, tetapi saya juga membutuhkan teman-teman lain, baik itu mungkin dari kepala sekolah, dari BK, dari ketua jurusan, ya mungkin secara internal kita beberapa orang kita akan memutuskan. Saya akan mempertimbangkan apa saja yang disampaikan, usul saran yang baik, masukan yang baik itu dari teman-teman. Kemudian juga mitra kami dari komite, ya kami juga bisa meminta saran, usul saran yang baik dari pihak komite sebagai mitra sekolah, mitra lembaga untuk bisa menentukan keputusan mana. Jadi saya juga tidak sendiri menentukan keputusan, tetapi perlu juga mempertimbangkan ya dari teman-teman lain tadi yang sudah saya sampaikan dari pihak Kasek dan juga dari pihak komite. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir untuk sesi wawancara kita hari ini Ibu. Kira-kira dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan kepada saya tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil atau Ibu petik mengenai pengalaman Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Ya, untuk kasus-kasus yang seperti ini karena memang sering terjadi di sekolah kita. Nah, bagi saya ini adalah merupakan suatu pengalaman yang sangat berarti dan juga sebagai bahan evaluasi. Ketika mungkin kita juga akan mengalami kasus mungkin yang berbeda lagi ke depannya, barangkali mungkin lebih mudah untuk bisa kita tangani. Jadi itu menjadi pembelajaran yang penting untuk saya sebagai pimpinan di satu lembaga, sehingga ketika ada terjadi kasus-kasus yang lain kita sudah lebih mudah barangkali untuk menangani ada pengalaman yang sangat berarti, yang sangat berharga. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ini sesi terakhir kita melakukan wawancara terkait bagaimana pengambilan keputusan berbasis dengan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Iya, selamat sore. Terima kasih juga Ibu.